يا واسع الكرم يا رب اغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ummata Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Al-Muhtaramun, para alim ulama, para habaib, berkhusus Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin akhirna fillah Muhammad Arif mata'anallahu bil hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirinul hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakil masjid ini, untuk kedua orang tua kita yang kita cintai, guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, khusus kepada sahibul kitab Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Syekh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Juga kita niatkan untuk keluarga kita yang kurang sehat agar diangkat penyakitnya, disembuhkan, panjang umur, yang sedang berusaha bekerja dimudahkan rezekinya, anak-anak yang soleh dan soleha, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, penuh dengan keberkahan. Ala hadhihi wa niyatul salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah, kita sampai halaman 51 ya.
tema baru tentang Al-Arid Ats-Tsani, baris kelima dari atas. Sebelumnya saya ingin meroja sedikit. Kita telah baca ini buku sangat dalam ya. Saya tentang tawakal saya baca lagi ulang-ulang sampai pengen dapat pemahaman dari Allah. Karena banyak pendapat-pendapat ulama dari berbagai kitab, saya buka lagi, saya merenung lagi agar nempel di hati kita. Bagaimana kita punya sifat tawakal yang kuat kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, buku ini membahas kurang lebihnya sekitar 7 aqobah. Apa aqobah? Sebuah tanjakan agar kita terus naik lebih dekat kepada Allah. Ya. Nah, aqobah yang pertama itu tentang aqobatul ilmi wal ma'rifah. Begitu dalamnya dulu. Kita nggak bisa ibadah dengan sempurna kalau kita nggak kenal Allah. Ilmu wal ma'rifah. Gambaran singkatnya begitu. Kemudian aqobah yang kedua tentang apa? Tanjakan taubat. Ya, kita ambil pintu taubat agar ibadah kita berdiri di atas babut taubat. Nah, di situ kita dulu ada mandi taubat, ya, sering sholat taubat, gitu. Kata Nabi, satu dosa aja segera sholat taubat. Ya, begitu. Yang ketiga aqobatul awaiq, tanjakan apa? Ada awaiq apa? Halangan-halangan yang membuat kita tuh pengen nyembah Allah itu dekat Allah. Ada aja halangannya. Apa? Ada ayat dunia, wabapia dunia ini, ya, membuat kita terpana, terlena, ya, akhirnya terbawa jauh dari Allah. Kedua, aik halangan makhluk, ya, makhluk membuat hati kita tergoda, terganggu dengan makhluk aja. Padahal harusnya kita ke Allah, ya, ini kan. Kemudian yang berikutnya aiknya setan, digoda sama setan gitu. Yang paling berat apa? Nafsu, ya, halangan nafsu, ya. Taib. Nah, dalam kajian itu ada ditutup dengan pembahasan menjaga 5 anggota tubuh kita, ya, jaga ain, mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati, jaga perut. Itu panjang banget, coba. Nah, itu kalau kita bisa jaga yang 5, itu nahwa taqwa, kita menuju menjadi orang yang takwa sempurna, ya. Lalu kita masuk ke aqobah yang al-awarid, godaan-godaan, ya. Nah, kita selesai kemarin godaan yang pertama tentang ar-rizqu wa mutalabatun nafsi, ya, tentang rezeki dan tuntutan nafsu. Nah, kemarin katakanlah kita dibimbing jangan sampai kita gara-gara nyari rezeki masih pusing aja tentang rezeki, akhir ibadah sama Allah jadi terganggu. Padahal aku ciptakan Anda untuk ibadah. Ya, aku ciptakan semua yang ada di dunia ini untuk Anda. Tapi Anda aku ciptakan untukku. Maka jangan main-main ibadah. Ya, akan aku jamin rezeki Anda. Ya, maka jangan capek-capek. Gitu. Demi kemuliaanku, keagunganku katanya. Jika Anda ridho dengan apa yang aku berikan kepadamu, maka akan aku buat rehat badan Anda dan hati Anda. Ya. Sampai kemudian kepada tentang tawakal, begitu dalamnya itu. Saya coret-coret lagi, saya baca lagi syarahnya ini. Ya, karena banyak pemahaman dari ulama-ulama sekarang pengennya truk aja.
pengen dapat dari Allah langsung. Ini mantepin di hatimu begini. Ya. Ada sedikit yang saya pengen banget untuk 113 itu. Ada hal yang penting kemarin. Berapa banyak orang yang kelihatannya kuat dalam tingkah lakunya, gerakannya, ya, cerdas, tapi rezekinya kayak seratel. Berapa banyak orang yang cerdas di sini misalnya. Fakam min zakiyyin mahrumun, tapi kok sulit amat. Enggak ada pendapat atau belajar. Ya. Tapi orang yang bodoh malah enggak ada kok. Kayaknya di bawah kita, tapi dia lebih ini. Ya. Berapa banyak orang yang lemah dalam tindakannya, ya, gerakannya, tapi katanya apa? Ka'annahu min khalijil bahri yaghtaribu. Kayaknya rezekinya itu banyak banget, seperti dia ngambil rezeki di lautan. Ya. Apa di sini esensinya? Ada saya dapetin di sini bahwa katanya, ya, Allah ingin menunjukkan kepada dirinya bahwa Allah lah satu-satunya sang pemberi rezeki. Gitu. Seandainya setiap orang yang cerdas itu diberi rezeki, sementara orang yang bodoh itu tidak dapat rezeki, maka kita akan mengira akal itu, ya, memberikan rezeki kepada pemiliknya. Ya, itu. Falamma ra'u khilafahu alimu. Ketika dia melihat, ya, mereka menyadari bahwa rezeki itu katanya ghair, bukan karena akal. Rezeki itu yang beri hanya Allah. Wala thiqatan bi asal zahir, dan jangan kita percayanya kepada faktor-faktor luar. Harus meyakini bahwa Allah lah yang memberi rezeki. Dengan pembahasan ada rezeki yang dibagikan, rezeki yang dimiliki, rezeki yang dijanjikan, rezeki yang dijamin. Begitu. Kemudian ada lagi di sini penting juga. Katanya, coba ini uji kekuatan Anda. Masuk ke hutan, bawa bekal sama kagak bawa bekal, ya. Kalau hatimu di situ kuat, ya, enggak kagak ragu akan Allah Maha Berzeki, maka masuk, ya. Tapi kalau enggak, jangan. Karena sunnahnya para nabi juga pergi kemana-mana bawa bekal. Begitu. Kemudian di sini ada juga apabila sama katanya, ya, adanya sebab sama enggak adanya sebab, ya, tapi hatinya mantep, tenang gitu. Ketika kagak punya, ada orang kagak punya gelisah aja, tapi dia kagak punya, kita tenang aja. Dia yakin ternyata gitu. Ya, lam yusghiluhu dzalika anillahi ta'ala. Tidak menyibukkan itu dari Allah. Dia yakin datang rezeki itu. Walam yatafarraq hammuhu, ya, dan keinginannya itu kagak pecah itu, enggak kacau. Maka katanya fatarakal kasbah, udah tinggal aja, kagak usah cari. Wal qu'ud, dia diam aja, itu lebih afdal katanya. Waqad shahha lahu maqamu fit tawakkul. Ya. Nah, kalau udah begitu berarti tawakalnya udah mantap sama Allah. Kemudian ada juga dikuatkan oleh Imam Sahab. Dia ditanya, sebenarnya standar seorang hamba itu tawakal apa gimana sih? Apa katanya? Idza dakhala alaihi darru fi jasadihi. Ketika seseorang dia kena
sesuatu yang kagak enak lah, musibah di tubuhnya. Wa naqasa fi malihi, dia enggak punya uang. walam yaltafit ilaihi, tapi dia kagak bersandar sama duit. Ya. Walam yahzan alaihi, kagak sedih. Syughlan bihalihi, dia sibuk aja ya sama kondisinya yang Allah sudah kasih sakit. Apa? Nazaran, ini paling mahal ini, ila qiyamil lail, melihat kepada ini Allah. Emang Allah sudah kasih kita lagi sakit. Ya. Begitu. Kemudian katanya la yanbaghi li sufiya yata'arrad al-uqud anil kasbi illa ayyakuna matluban qad aghnat fil hal anil kasbi. Jadi kalau kita ambil yang mudahnya dalam haqiqat tasawuf itu, dari haqiqat tasawuf ada bab maqam tentang tawakal. Tawakal itu kagak meninggalkan ikhtiar, ya, tetap dia berikhtiar, berusaha, gitu. Contohnya, ketika dia dikasih sakit, dia nggak istilah bil marad, nggak udah terima aja, enggak, dia tetap berupaya, berobat, berusaha. Nah, usahanya itu setelah usaha, itu bab ikhtiar, ibadah tuh. Sembuh gak sembuh Allah gitu. Ya. Jadi semuanya hatinya ke Allah. Nah itu ya. Nah berkaitan dengan rezeki juga semuanya harus kita sadari bahwa Allah lah ya yang memberi kita rezeki, bukan kerjaan kita, bukan bos kita, bukan teman kita, apalagi bukan partai, ya, tapi Allah itu ya. Sekarang kita masuk ke godaan ya yang kedua, apa tuh? Al-akhtaru wa iradatuha wa qusuruha. Akhtar jamak khatar, bahaya-bahaya, ini godaan-godaan beraneka ragamnya, ini bahaya-bahaya. Wa iradatuha, dan keinginan-keinginan bahaya, wa qusuluha, dan tujuannya. Wa innama, dan sesungguhnya, kifayatuha fit tafwid, ya. Kifayatuha itu maksudnya menahan aneka ragam bahaya itu, ya. Fit tafwid apa? Kita serahin semuanya sama Allah. Begitu. Fa'alaika bitafwid, ya, bitafil amri kulli ila Allah subhanahu. Wajib atas Anda menyerahkan segala permasalahan ini sama Allah. Jadi kalau kita juga ada masalah, jangan kita tanggung sendiri, enggak kuat kita, capek banget. Memang kita enggak punya Allah, kita punya Allah. Ini serahin aja sama Allah. Maka saya ambil lagi sedikit definisinya oleh ulama, ditambahin. Apa itu tafwid itu? At-tafwid ay istislamul umur kulliha lillah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Nah, di pembahasan yang sebelumnya, jika kita melakukan sebuah proyek kerjaan, harus selalu dua kan dulu, bimasyiatillah wa tafwidi dulu. Saya bilangnya insyaallah, ya, bimasyiatillah, sama apa? Bitafwidi, kita serahin sama Allah. Jangan merasa, jangan hitungan otak-otaknya udah mantap, dia mencurang seluruh tenaganya, enggak. Habis itu selalu apa? Bahasa tawadunya bimasyiatillah wa tafwidi. Bimasyiatillah, masya Allah. Allah kan ya'izzu man yasha wa tu'izzu man tasha. Ya, Allah angkat derajatnya, Allah jatuhkan itu. Jadi
Kita serahin semuanya kepada Allah. Wa ini ada lagi syarahnya sedikit. Wa alam anna tafwid alladhi huwa al-mas'atu fawqa tawakkul. Nah, perkara tafwid ini dia di atas tawakal. Kan kita tawakal kemana apa? Kita punya ini, kita serahin, ya. Udah urusin itu rumah gue, urusin rumah saya, biarin. Kita serahin. Nah, kita juga tawakal mana? Menyerahkan semuanya kepada Allah. Nah, ini tafwid dia fauqa tawakkul, lebih lagi di atas tawakal. Habis-habisan udah Allah. Ya. Li'annal mutawakkil lahu murad. Nah, kenapa tafwid ini lebih tinggi dari tawakal? Karena kalau orang yang tawakal, dia masih punya keinginan. Dia menuntut keinginan, ya. Tapi bersandarnya kepada Allah. Tapi kalau mufawwid, laisa lahu murad. Dia kagak punya keinginan apa-apa. Ya. Dia ngerjain apa aja udah hanya lillah aja deh. Saya mau Allah semuanya. Paham ya? Jadi tafwid di atas tawakal. Kalau tawakal dia serahin emang sama Allah, tapi dia pasti punya keinginan. Tapi kalau mufawwid, orang yang menyerahkan kepada Allah, ibarat habis-habisan dah. Semua diserahin total. Dia enggak punya keinginan, ya. Maka katanya fa'alaika ilzam bitafwid. Anda harus begitu, menyerahkan semua perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li amrayn. Ya, hal itu ya bisa terjadi karena dua faktor tuh. Kita bisa serahin semuanya sama Allah. Ahaduhuma, yang pertama, salah satunya tama'ninatul qalbi fil hal. Ada ketenangan hati, ketentraman hati, ya, dalam kondisinya. Fa innal umura idza kanat khatiratan mubhamatan. Sesungguhnya segala macam, ya, permasalahan itu, idza kanat khatirah, apabila dia berbentuk bahaya, mubhama, kagak jelas, la yudra salahuha, dia enggak tahu, ya, mana yang lebih baiknya min fasadiha, dari buruknya. Jadi maksudnya ini ada permasalahan, ya, kondisinya bahaya dan kagak jelas nih perkara ini. Kita kagak tahu, ya, kebaikannya dan keburukannya, begitu. Takunu biha muttaribul qalbi. Nah, kemudian dengan masalah-masalah ini hati kita malah jadi bimbang, ya. Kemudian muttarib itu kacau, bimbang. Haimun nafsi, bingung. La tadri taqau fi salahin au fasadin. Dia enggak tahu ini bakal bagus atau jelek, ya. Makanya kalau gitu udah deh, gua serahin aja sama Allah dah semuanya, aman, tenang, ya. Fa idza fawattal amra kullahu ila Allah taala, apabila Anda serahin semua itu sama Allah taala, alimta, Anda menyadari, meyakini, annaka la taqau illa bis salah. Sesungguhnya Anda tidak akan jatuh kecuali dalam kebaikan. Apa? Karena udah nyerahin sama Allah. Saya ulang lagi. Tadi katanya, sesungguhnya segala macam urusan itu, jika urusan itu ada bahayanya, masih kagak jelas, kan kita kagak tahu itu perkara itu bakalan baik apa jelek buat diri kita, ya. Maka yang terjadi hati kita jadi bingung, ya. Apalagi sedang bingung, jiwa kita bimbang, ya. La tadri taqau fi shalahin aw fasad. Kita enggak tahu tuh perkara itu akan baik atau buruk buat kita, ya. Maka yang terbaik apa? Kita serahin sama Allah. Fa idza fawattal amra kullahu ila Allah, apabila Anda sudah serahin, pasrahkan
segala macam urusan itu kepada Allah, ya, alimta annaka la taqwa illa bisalahin, maka Anda akan menyadari bahwa Anda tidak akan jatuh kecuali dalam kebaikan, ya. Wa khairin, apa bedanya? Fi salahin, dalam kebaikan. Wa khairin, kebaikan juga. Boleh kasih kosakata yang berbeda biar dalam kenyamanan, kebaikan, gitu ya. Fatakunu aminan minal khatar, maka Anda akan menjadi orang yang aman tuh dari bahaya, wal afat, bencana, ya, wal mukhalafah, dan perselisihan. Mutmainnal qalbi fil hal, ketika itu Anda jadi hatinya jadi tentrem, ya. Tapi kalau kita belum nyerahin sama Allah, wah masih gelisah terus. Contoh, bapak kata dokter, ini orang tuanya harus dioperasi. Kan ini kan kita bingung, ini habis operasi kira-kira mati apa hidup? Kan kita bingung, bimbang di situ. Ini kan yang nyatanya gitu kan. Sementara kita juga kagak mampu, kagak ada daya lagi, kagak paham. Tadi kan mubham, kagak, itu udah urusan dokter yang ngerti dah. Ya, emang harus kata dokter harus dioperasi nih Pak. Gimana kita? Ya, udah apa serahin nama Allah. Ya, jangan maksudnya bergantung sama makhluk, sama nafsu. Serahin nama Allah. Kalau kita serahin nama Allah, maka kita orang yang tenang, aman. Ya, hatinya jadi tenang. Wa hadhihi tama'ninatu wal amnu war rahatu fil qalbi, ya, ghanimah azimah. Ketenangan ini, kenyamanan ini, ya, berarti atau tama'ninah, ketentraman hati ini, keamanan hati ini, dan kerehatan hati ini, fil qalbi, di dalam hati, ghanimah azimah, sebuah kekayaan yang sangat besar. Kan banyak orang punya uang enggak tentram. Bingung aja. Lah enakan orang yang tidur di jalan tanah. Maka ada istilah, seandainya para penguasa tahu bagaimana enaknya, nyamannya, tenteramnya para pengemis tidur di jalanan itu, maka dia akan mencambuk semuanya. Itu gitu. Ya, jangan dikira orang-orang yang sekarang tinggal di rumah gede-gede itu enak, tentram, belum tentu. Nah, dia mikirin belum bayar kreditannya. Dan kira-kira orang bawa mobil gede nyaman, tiap bulan dia mikirin kreditannya, hutangnya belum selesai. Iya, saya ada itu. Kelihatannya kalau ini rapi semuanya, tapi tiba-tiba setiap ketemu pusing lah, pusing kan. Kelihatannya pakai kemana-mana pakai mobil, rumahnya udah cakep, asal tahu pusing ya, banyak utang ya. Ya, beres ini. Jadi bapak-bapak, ghanimah yang paling besar adalah apa? Allah kasih kita hatinya tentram, nyaman, ya. Wa kana syekhuna rahimahullah yaqulu fi majalisi katsiran. Guru kami, ya, guru beliau namanya siapa tuh? Abu Bakar Al-Warraq. Jadi Imam Ghazali punya guru Abu Bakar Al-Warraq. Katanya, wa kana syekhuna, dan guru kami Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah, semoga Allah sayang kepadanya, yaqulu fi majalisi katsiran. Artinya dia sering banget tuh menyampaikan di majlisnya berulang-ulang. Ya, cara ngomong kasih bukan banyak, artinya sering menyampaikan petua ini di majlis-majlisnya. Apa kata beliau? Da'i tadbira ila man khalaqaka tastarih. Udah tinggalin tuh ngatur. Ya. Tadbir itu kan mengatur. Ya, pengen gini. Udah tinggalin tadbir,
Serahin kepada man khalaqaka, zat yang menciptakan Anda. Udah serahin aja sama Allah gitu. Jangan terbanyak planning gitu ya. Tastarih, maka Anda akan rehat ya. Faqad ansyada fi dzalika. Jadi gurunya Imam Ghazali sering itu nasihatin ya. Dari tadbir, tinggalkan apa aja kata tadbir, dabbar hidup, mengatur-ngatur, dia pengennya gini. Artinya dia sedang mengatur kehidupannya. Habis tamat ini pengen ke sini. Kadang-kadang anta turid wa ana urid. Anda pengen begini, dia pengen begini. Tapi Allah lain lagi. Ya. Jadi udah jangan capek-capek tinggalin ini. Mikir-mikir mengatur-ngatur Allah kata Anda. Ya, serahin aja sama Allah, maka hatimu akan rehat. Faqad ansada fi dzalika, dan beliau bernasyid dengan syair ini. Inna man kana laisa yadri afil mahbubi naf'un lahu awil makruh. Ini usul. Sesungguhnya orang yang tidak tahu ya, naf'un lahu afil mahbubi awil makruhi naf'un lahu, gitu. Boleh juga naf'un lahu fil mahbubi awil makruhi. Sesungguhnya orang yang tidak tahu, laisa yadri, tidak tahu, apakah dia mendapatkan kemanfaatan, dapat manfaat kata fil mahbubi, dalam hal yang dicintainya, awil makruh, dari hal yang enggak disukainya. Apa bapak nih misalnya apa ya, proyek lah ya, ini kelihatannya nih suka yang di sini nggak suka, tapi kan kita nggak tahu tuh yang kita sukain sama yang kita nggak sukain mana yang manfaat buat kita, begitu ya. Lahariyun bi ayyu fawwidu ma ya'juzu anhu ila alladhi yakfihi. Lahariyun, maka pantasnya tuh kalau bapak-bapak kagak tahu sesuatu itu bakal ada manfaatnya enggak sama kita, katanya bi ayyu fawwidu, udah serahin aja. Ma ya'juzu, katanya apa yang dia tidak mampu anhu, dari dirinya, selain ke siapa? Ila alladhi yakfihi, kepada Allah yang apa? Mencukupinya, Allah yang ngeberesinnya, gitu. Nyambung nggak Pak? Ini saya nih. Nah, sesungguhnya orang yang kagak tahu apakah dia dapat manfaat dalam hal yang dicintainya atau yang dibencinya, udah serahin aja sama Allah ya, atas apa yang dia tidak tahu itu. Kan Allah mah yakfihi, Allah kan beresin semuanya, gitu. Saya juga sedih. Udah kalau kita tanggung, capek itu, bisa ubanannya cepat ya Pak. Ya, udah sering aja sama Allah. Karena banyak banget masalah-masalah. Memang enggak punya Allah, ya. Udah sering aja sama Allah, Allah akan apa? Ngeberesin semuanya. Al-ilahil barri, katanya. Alladzi huwa birra'fati ahna min ummihi wa abihi. Ya, Allah yang baik, Allah yang maha kasih, yang kasihnya lebih sayang, katanya, lebih kasih min ummihi wa abihi, daripada kasih bapaknya dan ibunya. Diceritain sama paman saya tuh ya, kakek saya ngkong kiram, katanya, kalau ada saudara kalau datang, kau minta uang kau, dia ngasih tuh, tapi masih berusaha minta mulu, tapi masih ngasih. Orang Betawi gitu kan, minta mulu, ngasih. Ya, tapi Allah terus saya kasih kita. Kita nggak sholat mesti dikasih, bisa berdoa semua. Ya, lihat sifat Rahman Rahim Allah tuh.
lebih sayang daripada bapak dan ibu kita. Ya. Marhaban. Saya pamit buka halaman 51. Paham ya? Jadi bagaimana mengatasi itu segala aneka ragam masalah-masalah? Udah. Yang pertama apa? Tadi tenangin hati, serahin semuanya sama Allah. Plong dah begitu maksudnya. Biar plong Pak maksudnya. Udah Neng, dimamai sedikit. Udah jangan dipikirin Neng. Udah serahin sama Allah, udah enak. Yang kedua sekarang, wasani bil amrayn. Husulus salahi wal khairi fil istiqbali. Ya, apa? Mendapatkan kebaikan. Ya, fil istiqbal, di masa yang akan datang. Wa dzalika li anna al-umura bil awaqibi mubhamatun. Ya. Hal itu artinya apa? Mendapatkan kebaikan itu di masa yang akan datang. Karena segala macam urusan-urusan itu bil awaqib, setelahnya itu mubhamah. Sesuatu yang masih kagak jelas. Fakam min syarrin fi suratin khairin. Fakam min syarrin fi surati khairin. Pemahaman gini, fakam. Berapa banyak kejelekan berbentuk kebaikan. Benar ya? Berapa banyak kejelekan berbentuk kebaikan. Wa kam min durrin fi hilyatin nafi. Dan berapa banyak juga suatu hal yang berbahaya tapi ternyata bermanfaat. Begitu. Wa kam min summin fi hayati syahdin. Nah, berapa banyak racun ternyata madu. Coba. Jangan salah paham, bukan madu itu. Racun ternyata madu. Wa antal jahilu bil awaqibi wal asrar. Dan kita kan agak tahu tuh. Ya, tadi itu kesudahannya dan rahasia-rahasianya. Ada masalah-masalah ini itu kita enggak tahu. Gini ya. Orang banyak banget pengen dapat jabatan, nguber, katakanlah dia pengen dewan. Itu setelah dia dapat tuh dia kagak tahu awaqibahu setelahnya. Apakah ternyata banyak manfaatnya buat dirinya, biar tambah dekat sama Allah. Apa membuat dia jauh sama Allah. Apa gitu? Kalau dunianya ada orang habis-habisan pengen jadi anggota dewan. Baru 3 bulan KPK datang. Ya. Jadi ini kasus-kasus kayak gini nih, maksudnya. Makanya serahin sama Allah kan. Ya. Jadi Pak, mendapatkan kebaikan yang di depannya gitu. Sesuatu yang dia lihat belum jelas gitu. Karena berapa banyak sesuatu yang buruk dibuat dengan bingkai kebaikan. Yang bahaya malah bermanfaat. Racun dari madu, ya. Dan kita agak tahu tuh kesudahannya dan rahasia-rahasianya. Fa idza aradtal umura qat'an, apabila Anda menginginkan banget pasti itu masalah-masalah itu, wa khata fiha bi ikhtiyarika mutahakkiman, dan Anda ambil tuh ya dengan upaya Anda, ikhtiar Anda, mutahakkiman secara mantap. Fama asra ma taqaw fi halakin wa anta la tash'ur. Ya. Fama asra ma taqaw. Betapa cepatnya apa yang terjadi. Ya, tentu Anda jatuh dalam kehancuran dan Anda enggak merasakannya. Anda tidak sadar. Paham maksudnya? Anda ingin pokoknya proyek itu harus jadi. Ya. Dia bersikeras. Dia udah ambil itu jalannya. Mantap dia mutahakiman. Kagak lama jatuh dia. Ya, fi halakin, dan Anda kagak sadar. Begitu. Untuk menguatkan pemahaman di atas,
Imam Ghazali mendatangkan kisah ini. Walaqad hukiya, diceritakan, anna ba'dul ubad, bahwa ada sebagian hamba-hamba Allah, kana yas'alullaha ayyuriyahu iblis. Itu doa sama Allah, pengen banget ngeliat iblis. Ada orang doa sama Allah, ya Allah, saya pengen banget kenal iblis. Kalau ada saya tamparin ke iblis. Ya, ngeganggu terus. Ya. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada, ya, salil afiyah, minta yang baik-baik aja. Ada-ada aja lu minta iblis. Mintanya iblis dia. Ya. Fa aba illa dzalik, dia masih aja nolak. Enggak, saya tetap pengen banget ini. Allah perlihatkan biar saya bisa ketemu iblis gitu. Fa azarahullahu ta'ala lahu. Kemudian Allah munculin tuh. Artinya dia bisa ngelihat iblis. Falamma ra'ahu al-'abidu, ketika hamba itu melihat iblis, qasadahu bidarbi, langsung dia pengen nampar itu iblis. Ya. Pas mau ditampar, iblis ngomong. Baqala lahu iblis bicara kepadanya. Laula annaka ta'isu mi'ata sanatin la halaktuka wa aqabtuka. Seandainya Anda, katanya, tidak hidup 100 tahun lagi, katanya, maka akan aku hancurkan engkau dan aku akan siksamu engkau, kata iblis itu. Apa pemahamannya? Oh, berarti saya secara langsung dia dapat informasi, oh berarti umur saya masih 100 tahun lagi. Ya, pintar banget iblis. Laula annaka ta'isu mi'ata mar. Kalau bahasa Betawinya, kalau aja lo kagak umur sampai 100 tahun, gua udah tahu bokeng lo gitu. Paham ya? Laula annaka ta'isu mi'ata sanah, seandainya Anda ya tidak hidup 100 tahun lagi, la halaktuka, akan aku hancurin engkau, wa aqabtuka, akan aku hukum engkau. Apa yang terjadi? Faghtarra bi qawlihi, dia terpedaya dengan omongan iblis. Yang tadinya dia mau nabokin iblis malah kagak jadi. Ya. Wa qala fi nafsihi, dan dia ngomong sama dirinya sendiri, bergumamlah. Inna umri ba'idun tawilun. Oh, ternyata umur saya masih panjang. Ya, masih 100 tahun lagi. Faf'alu ma uridu tsumma atu. Maka saya akan melakukan apa yang saya inginkan. Tsumma atubu, baru nanti saya bertobat. Ini pakai tsumma tu. Dia udah maksiat baru terakhir dia tobat. Ditartib namanya, dilba'id. Fawaqa fil fisqi, lalu dia jatuhlah dalam kefasikan. Wa tarakal ibadah, meninggalkan ibadah. Fahalaka, hancur dia. Kalau zaman sekarang nih anak-anak nih yang dengar nih, anak-anak kita tuh terbuai dengan HP itu. Ya, luar biasa itu. Enggak terasa TikTok tek 3 jam. Ini banyak enggak terasa itu. Ya. Yang takutnya apa? Mengganggu belajarnya anak-anak kita itu. Kan diam aja enggak bergerak, dia malas anak. Ya. Itu musuh besar dalam rumah kita. Allah. Paham ya? Fa fi hadhihi, katanya. Dalam cerita ini ma yunabbihuka ala tarkil hukmi fi iradatika wal lajjaji fi matlubika wa yuhaddiruka tulal amal aidan fa innahu al-afatul azimah. Dalam cerita ini katanya yang apa? Ma yunabbihuka, yang menyadarkan Anda, ya, ala tarkil hukm, atas meninggalkan hukum, fi iradatika, dalam keinginan Anda, wal lajjaji, dan lajjaj. Apa lajjaj? At-tamada, artinya ngebangkang, ya, fi matlubika, dalam hal-hal yang Anda inginkan. Wa yuhadziruka, dan mengingatkan Anda, tulal amal, panjang angan
angan dia, wah nanti aja dah dia. Aidon juga, fa innahu al-afatul azimah, sesungguhnya itu adalah bencana yang sangat besar. Jadi maksudnya dari cerita ini Anda bisa mengambil kesadaran, ya. Jangan Anda punya panjang angan-angan, punya keinginan yang banyak, akhirnya meninggalkan ibadah, gitu. Itu adalah bencana yang sangat besar. Walaqad sadaqal qail, ya, sungguh benar seorang penyair mengatakan, wa iyyakal matami'a wal amani, ya, fakam amniyatin jalabat maniyah. Nah, ini syarah, ini bahannya bahar wafir nih, min bahril wafir. Iyyaka ay ihdzar, hati-hatilah, ya, al matami wal amani. Amani jama' dari amniyah, hanya angan-angan terus. Pemahaman yang begini, iyyaka wal matami, jauhkan dirimu, ya, memiliki sifat tomak gitu. Wal amaniyah, dan panjang angan-angan. Fakam amniyah jalabat maniyah, ya. Wah, amaniyah bukan lamunan-lamunan, ya. Jauhkan dirimu, jangan punya sifat tomak, dan jangan juga banyak melamun, ya. Melamun berarti angan-angan juga, ya. Fakam amniyah, berapa banyak lamunan, ya, jalabat maniyah, membawa ajal. Maniyah ini syarahnya ai al-mautu, gitu. Jadi berapa banyak orang yang panjang angan-angan, gitu, ya, sampai datang ajal kepadanya. Oh, ada juga syair di kesibukanmu kepada dunia, ya, membuat Anda lupa ama kematian. Wa qaddana minkal ajal, ya, sementara ajal sebentar lagi datang kepadamu, gitu. Sama begini. Wa amma idza fawatta amraka ila Allah subhanahu, adapun apabila Anda serahkan segala urusan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sa'altahu ay yakhtara laka, dan engkau minta kepada Allah agar Allah memilih untukmu. Nah, maksudnya ma huwa salahuka, apa yang baik untukmu. Lam talqa illa al khair was sadada, maka tidak akan terjadi kecuali kebaikan dan sadad. Sadad itu apa namanya? Hal yang lurus, yang baik-baik juga lah. Wala taqau illa ala salah, tidak akan terjadi kecuali dalam kebaikan. Paham Pak? Apabila Anda memasrahkan urusan Anda kepada Allah, habis itu minta, ya Allah, ya, tapi kita beri kami yang baik, ya Allah. Ya Allah, aku serahin dah urusan ini kepadamu, ya Allah. Aku minta yang baik kepadamu, ya Allah. Ah, gitu. Ya. Sama kayak kita sholat istikharah. Kesalahan orang istikharah, kan kita ada istilah, tidak akan menyesal orang yang manistakhar. Tidak akan menyesal orang yang suka istikharah sama Allah. Punya urusan, dia tanya Allah dulu. Wastasyara, dan dia tanya juga sama orang-orang yang kompeten, guru-gurunya, ya. Dua tuh. Tidak akan menyesal orang yang. Nah, ketika dia sholat istikharah, yang memilih, itu kesalahannya, hatinya udah condong dulu yang ini. Bapak bisa memilih dulu. Ada kita menikahin, ada A nama B, istikharah, yang mana yang saya pilih. Belum apa-apa hatinya sudah ke A dulu.
Kan harusnya kan kita pasrahin semuanya sama ya Allah, ini ada dua orang ya Allah. Mana yang baik menurutmu ya Allah? Mana yang baik menurut Allah? Jangan mana yang menurut diri kita. Berarti situ ada bawa nafsu masih. Ya. Kita pengen semuanya Allah yang kasih itu. Nah gitu. Nah, kalau kita minta sama Allah, maka akan dibagi apa? Yang baik-baiknya, ya. Tidak akan terjadi kecuali yang baik-baik. Qala Allah Ta'ala hikayatan 'anil 'abd. Kemudian Allah berfirman menceritakan tentang seorang hamba yang saleh. Wa ufawwidu amri ila Allah, dan aku pasrahkan segala urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat atas segala hamba-hambanya. Fawaqahu Allahu sayyi'atin. Kemudian Allah jaga dia, pelihara dia dari segala macam keburukan-keburukan, kejelekan-jelekan makaru, ya, yang mereka ciptakan. Ini diceritain tentang Fir'aun, ya. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab, ya. Dan Allah timpahkan azab yang buruk kepada Fir'aun. Di sini ceritanya nanti ada seorang hamba tinggal di dalam kekuasaan Fir'aun, ya. Ini cerita. Amma tara kaifa aqaba tafwidahu al-wiqayah min al-aswa wan nasra al-a'da wal bulugh al-murad. Fata'ammal muwaffaqan insyaallah taala. Jadi Pak, dari sini diceritakan, di sini disaran disebutin tentang ada katakanlah abdinya Fir'aun itu, ya, dia dipaksa untuk menyembah Fir'aun, dia nggak mau, tetap dia bersikukuh. Lalu apa? Fir'aun, awas, saya siksa anda, ya. Aisyada idul makruhum wa ma hamu bihim min ilhaqan al-azab. Wa nadza dzalika rajul ma'a Musa alaihissalam. Akhirnya orang itu malah selamat, dan Fir'aun dan segala tentaranya kan Allah tenggelamkan. Nanti diceritakan di sananya begitu, ya. Pak, jadi tadi kan Allah ceritakan di sini tentang seorang hamba yang saleh, ya, dia dipaksa untuk beriman kepada Fir'aun, tapi dia enggak mau. Habis apa? Ya Allah, aku serahin dah segala urusanku kepadamu ya Allah. Engkau tahu bagaimana kondisiku. Ya. Maka di sini fawaqahu Allahu sayyi'at. Allah pelihara dia dari segala macam kejahatan Fir'aun dan seluruh tentara-tentaranya. Dan sebaliknya Allah kasih azab kepada Fir'aun dan tentara-tentara. Amma tara kaifa aqaba tafwidahu al-wiqayah. Tidakkah Anda lihat bagaimana setelah dia memasrahkan dirinya kepada Allah, apa yang terjadi? Al-wiqayah. Ternyata ada penjagaan, pemeliharaan, ya, minna aswa dari keburukan, ya. Wan nasr al-ada, yang kedua dia mendapat kemenangan atas musuh-musuhnya. Ketiga, wa bulughal murad, dia tercapailah keinginannya. Fata'ammal, maka renungkanlah, muwaffaqan insyaallah taala. Semoga Allah memberikan pemahaman, ya, yang baik untuk kita semuanya. Ya, fa'in qulta, dan jika Anda bertanya, bayyin lana ma'na tafwidi wa hukmahu. Tolong dong jelaskan kepada kami makna tafwid tadi dan hukumnya. Fa'lam, ketahuilah, anna hahuna faslaini, bahwa di sini ada dua fasal, bihima, dengan keduanya itu yattadihu al-kalam, maka pembicaraan ini akan menjadi jelas, ya.
Ahaduhuma salah satu dari keduanya mawdi'ut tafwidi wa hukmuhu, ya, tempat pemasrahan itu dan hukumnya. Wasani, dan yang kedua makna tafwid, batasan tafwid dan lawannya tafwid. Ya, termasuk pembahasannya. Amma mawdi'uhu, adapun tempatnya tadi, tempatnya kita memasrahkan. Fa'alam, ketahuilah, annal muradati thalatha, bahwa maksudnya itu ada 3 macam. Pertama, muradun, ya, sebuah keinginan, ta'lamu yakinan, Anda akan ketahui dengan keyakinan, annahu fasadun wa syarrun, bahwa itu buruk, ya, jelek buruk, la syakka fihi, pasti itu di dalamnya ada keburukan, albattah, ya, artinya pasti, kannari wal azabi, seperti siksa api neraka dan azab. Wa fil af'ali, dan dalam perbuatan-perbuatan, kal kufri wal bid'ati wal ma'siyah, seperti kekufuran, bid'ah dan maksiat. Fala sabila ila iradati dzalik, maka kagak ada jalan lagi, ya, kepada keinginan itu. Wasani, dan yang kedua muradu ta'allum, ya, keinginan dia muradun, keinginan, ta'lamu, Anda mengetahui, qat'an, dengan pasti, annahu, sesungguhnya, salahun, ya, ada kebaikan, kal jannati wal iman was sunnati wa nahwi dzalik, surga, iman, sunnah dan hal-hal yang sepertinya. Falaka iradatuha bil hukmi, maka bagi Anda, ya, keinginan-keinginannya secara pasti. La maudi'a litafwidi fihi, tidak ada tempat untuk menyerahkan, ya, di dalam hal ini. Id la khatara fihi, karena tidak ada bahayanya di dalam ini. Wala syakka, dan juga tidak diragukan lagi, annahu khairun wa salahun, bahwa sesungguhnya permasalahan yang tadi itu, ya, ada kebaikan dan ada selain kebaikan, baik dan bagus lah, ya, bagus. Wasalis, dan yang ketiga, muradun, keinginan, wala ta'lamu yakinan, Anda tidak mengetahui secara pasti, secara yakin, annalaka fihi salahan au fasadan, bahwa Anda di dalam masalah ini ada kebaikan dan atau keburukan. Wadzalika nahwu nawafil, dan hal seperti itu seperti nawafil, laksanakan hal-hal yang sunnah-sunnah, wal mubahati, hal-hal yang dibolehkan. Fahada mawdi'ut tafwid, dan ini tempatnya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Falaisa laka an turidaha qat'an, ya, falaisa laka, Anda tidak menginginkannya, ya, secara pasti, tetapi bil istisna'i, dengan adanya istisna, pengecualian, wasyartil khair, dan syarat kebaikan, wasalahi, kebagusan. Fa'in qayatta, jika Anda diikatkan, iradataka, keinginan Anda, bil istisna'i, dengan pengecualian, bahwa tafwidun, dan itu juga harus Anda serahin sama Allah tuh. Jika kita menginginkan sesuatu, tapi di situ ada istisna, ada syarat, kan kita nggak tahu tuh. Kalau gitu, udah serahin aja sama Allah yang bagusnya, begitu. Wa in aradta dunal istisna, jika Anda menginginkan dan tanpa adanya pengecualian, fahuwa tama'un madhmumun manhiyun anhu, maka dia itu keserakahan, kemudian hal yang jelek, dan itu dilarang. Fa mawdi'ut tafwid, maka tempat tafwid di sini, idan, kalau gitu, kullu muradin fil khatar, semua keinginan-keinginan di dalamnya itu sudah pasti bahaya, ya, karena apa? Tadi tama, mazmun, dan dilarang.
Wa huwa alla tastaikinna salahaka fihi, dan dia itu tidak ada apa? Tastaikin, tidak ada minta keyakinan dalam kebaikan Anda di dalam. Artinya pasti itu tidak ada kebaikan buat Anda jika yang ingin Anda inginkan itu di situ ada toma dan madmun. Wa amma ma'na tafwid, karena pindah yang kedua ini istilahnya pemahamannya. Adapun makna tafwid, faqad qala ba'du syekhina rahimahullah. Sebagian guru-guru kami telah berkata, telah memberikan jawabannya. Semoga Allah sayang kepada mereka. Huwa tarku ikhtiyari ma fi. Yang namanya tafwid berarti menyerahkan kan? Berarti apa? Dia meninggalkan ikhtiar, meninggalkan pilihan. Ma fi yang ada di dalamnya, ya. Mukhataratun ilal mukhtar, ya, hal yang bahaya kepada mukhtar. Maksudnya apa? Kepada Allah yang memilih, al-mudabbir, Allah yang mengatur, al-alim, Allah yang maha mengetahui, bi maslahatil khalqi, kepada kemaslahatan makhluk, la ilaha illahu, yang tiada Tuhan selain Dia. Nah, ini di sini maksudnya adapun makna tafwid, adapun makna tadi tafwid, ya. Sebagian guru-guru kita mengatakan tafwid adalah meninggalkan pilihan yang di dalamnya ada hal yang bahaya, ya. Udah kita kita tinggalin, kita serahin aja sama Allah yang mukhtar, yang milih, ya. Allah yang ngatur, Allah yang maha tahu kemaslahatannya buat makhluk. Wa ibaratu Syekh Abi Muhammad As-Sajzi rahimahullah, dan pernyataan Syekh Abi Muhammad As-Sajzi sebagai Allah sayang kepadanya apa? Huwa tafwid adalah tarku ikhtiyarika, Anda meninggalkan pilihan Anda al-mukhatarah yang berbahaya, ya. Artinya ditinggalin, dia kagak ambil sikap di situ, dia pasrahkan alal mukhtar, kepada Allah yang memilih. Liyakhtara laka, agar Allah memilih untuk Anda, ma huwa khair laka, mana yang baik untuk Anda. Ya Bapak-bapak, ini maksudnya gini, apa sih itu makna tadi tafwid? Makna tafwid kan menyerahkan. Udah, kita meninggalkan keinginan kita serahin aja sama Allah. Allah yang milih mana yang terbaik buat kita. Nah, gitu, ya. Wa qala Syekh Abu Umar rahimahullah, dan Syekh Abu Umar semoga Allah sayang kepadanya mengatakan tafwid adalah tarku tama', meninggalkan keserakahan. Wa tama adalah iradatus syai' al-mukhatar, menginginkan sesuatu yang bahaya bil hukmi, secara pasti. Udah tahu itu bahaya, dia pengen, ya. Fahadhihi ibaratul masyayikh. Inilah semua pernyataan masyayikh tentang tafwid, begitu. Masih ada apa belum? Habis. Habis ya. Waladina kullaka wallahu alam bisawab. Ya, besok pakro ini kita ulang lagi biar lebih jelas lagi, biar mantap lagi. Semoga Allah kita kasih pemahaman, ya. Tambah pasrah, memasrahkan semuanya kepada Allah. Allah lah yang maha segalanya. Allah yang maha tahu yang baik buat diri kita. Terkadang kita pengen menempuh makom itu, ya. Allah belum kasih, mungkin ada hikmahnya, ya. Kita selalu husnuzon, menyerahkan semua yang terbaik kepada Allah untuk kebaikan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma rzuqna at-tafwidh wa tawakkula wa huwa sifatul mu'minina wa taslim sifatul awliya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.